Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في آية القرآن وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat. Mulai dari nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat panjang umur, dan yang utama adalah nikmat istiqamah dalam iman, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhirat nanti kita semua diakui sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi berguna harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, melalui mimbar yang mulia ini izinkanlah khatib mengajak para jamaah sekalian untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitulah pentingnya iman dalam hati kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwalah bekal terbaik kita yang nantinya akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pun Allah menitipkan banyak harta kepada kita, Allah berikan kita pangkat dan kedudukan yang tinggi, pengetahuan yang luas, anak-anak yang banyak, tapi tatkala kita tidak bertakwa kepada Allah, kita tidak takut kepada Allah, kita jauh dari Allah,
maka semua nikmat dunia itu tidak ada makna dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya salah satu potongan ayat di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketakwaan kitalah yang dilihat oleh Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita taat dan patuh kepada perintah Allah, semakin kita soleh, semakin kita taat, maka jadilah kita manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila selama ini kita banyak meninggalkan perintah Allah, bila kita lalai selama ini, bila kita jauh dari Allah, maka bisa jadi kita memiliki nilai yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya hendaklah kita selalu menjaga takwa kita, hendaklah kita selalu menjaga iman kita, agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, hari ini pagi tadi kita melaksanakan yang namanya sholat Idul Adha, dan kita dianjurkan pada hari Idul Adha adalah berkurban, yang maknanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengorbankan sesuatu sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Dia berkorban anaknya demi kecintaan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya korban itu di dalam agama hukumnya pada dasarnya adalah sunnah muakkad, sesuatu ajaran yang sangat-sangat diutamakan, suatu perintah yang sangat-sangat diharuskan bagi seorang muslim. Tetapi bila ada seorang muslim itu memiliki kelapangan harta, dia mampu untuk berkorban, kemudian hukumnya pada dia adalah menjadi wajib. Jadi bila ada seorang muslim Allah berikan dia kemampuan secara finansial, tetapi dia meninggalkan syariat kurban, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Salah satu ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah janganlah mereka mendekati tempat sholat ketika mereka tidak mengikuti syariat berkorban dan mereka mampu. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, sesungguhnya berkorban ini adalah satu ibadah yang dia memiliki dimensi sosial, bahwa dalam agama itu kita mengenal ada dua kesolehan, ada kesolehan vertikal, kemudian ada kesolehan horizontal. Bahwa korban kita mengikuti ajaran agama karena kita taat kepada perintah Allah, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajarannya. Ini adalah secara vertikal hubungan kita kepada Allah. Tetapi di balik itu sesungguhnya korban itu juga memiliki dimensi sosial. Bagaimana kita itu memperhatikan saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin selama ini mereka itu tidak menikmati sesuatu makanan apa yang biasa kita nikmati. Jadi bagi saudara-saudara kita secara ekonomi mungkin lemah, kemudian kita berbagi kurban, kita berikan mereka daging, maka ini adalah suatu ajaran yang menghubungkan kita dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum mampu. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, itulah sebabnya kurban itu dianjurkan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, fakir dan miskin. Bahwa di dalam agama Islam kita tidak hanya diminta untuk patuh atau taat secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dituntut sholat, tidak hanya dituntut untuk berpuasa,
Tidak hanya dituntut untuk berzakat, tetapi kita dituntut juga, adakah hubungan kita baik kepada saudara kita, adakah kita memperhatikan tetangga kita, adakah kita mendoakan saudara-saudara muslim kita, saudara kita yang mungkin yang ada di Palestina, saudara kita mungkin di daerah yang sangat miskin. Saat ini sebagai contoh real adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita seorang muslim, hendaklah kita mendoakan mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan kemenangan, agar mereka diberikan kekuatan, agar mereka diberikan kesabaran atas ujian yang Allah berikan, dan Allah hancurkan Israel laknatullah. Maka ini adalah satu karakter seorang muslim yang baik. Dia juga baik kepada sesama manusia dan juga baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Mengenai kurban ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan kurban yang darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, bahwa bila Allah berikan kita kemampuan berkurban tahun ini, selain berkurban, yang harus kita persiapkan adalah membersihkan hati kita. Kita harus betul-betul berniat lillahi ta'ala untuk berkurban, bukan dengan niat yang lain, apalagi niat untuk pamer. Karena yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita, seberapa ikhlas, seberapa bersih niat kita berkurban. Karena kurban dengan niat yang bersih itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa Allah tidak memerintahkan kita kecuali dengan mukhlis, dengan bersih, dengan hati yang ikhlas. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Mengenai kurban ini, sehendaknya kita memang melakukannya setiap tahun. Bila kita tidak mampu tahun ini, kita harus mempersiapkan diri kita, berniat dengan tekad yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita melaksanakan ibadah kurban ini di tahun yang akan datang. Jangan sampai kita tidak mampu berkurban tetapi kita mampu membeli rokok. Jangan sampai kita tidak mampu berkurban tetapi kita mampu membeli barang-barang yang lain atau makanan-makanan yang mengandung makruh atau bahkan haram. Maka ini bukanlah seorang karakter muslim, bahwa Nabi SAW semenjak syariat kurban itu diharuskan, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban, yang namanya syariat kurban selama hidup. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mampu melaksanakan ibadah kurban ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Selain itu, ketika Idul Adha, yang utama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita itu tetap saling menghormati, saling menyayangi sesama kita umat Islam. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Bahwa yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika hari raya Idul Adha, hendaklah kita menebarkan cinta, hendaklah kita menebarkan kasih sayang, hendaklah kita melapangkan dada kita untuk menerima maaf, dan hendaklah kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kita pernah menyakiti hati mereka, yang mungkin kita pernah melukai hati mereka. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shahimin fi syahri Ramadan. Bahwa surga itu, kata Nabi, merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama adalah talil Quran, yang kedua wa hafizil lisan, mereka itu yang dapat menjaga lisan, yang dapat menjaga ucapannya. Jangan sampai kita merasa mulia dari saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai kesukuan kita menjadikan perbedaan di antara kita. Jangan sampai kita merasa nasab kita lebih baik dari mereka. Bahwa sesungguhnya kulit yang putih, kulit yang hitam, kaya dan miskin, adakah kita berpangkat dan berkedudukan, semuanya sujud sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita membanggakan apa yang kita miliki bila itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita membanggakan pangkat dan kedudukan kita bila itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, yang terakhir adalah khatib mengajak para jamaah sekalian pada hari raya Idul Adha ini, 10 Zulhijjah ini, hendaklah kita introspeksi diri kita, hendaklah kita memperbaiki niat kita, hendaklah kita memperbaiki ibadah kita, bahwa kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita ini sudah memiliki segalanya sehingga kita tidak perlu lagi Allah, sehingga kita meremehkan syariat agama. Sesungguhnya ketakwaan kita lah yang dilihat dan yang akan kita bawa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semoga khutbah ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والزنا والفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.